Baik, selamat siang, saudara-saudara, atau selamat pagi, saudara-saudara yang saat ini mengikuti mata kuliah hukum perusahaan. Pertemuan hukum perusahaan ini yang seharusnya sudah yang kedua, tetapi saya pada pertemuan pertemuan kali ini, hukum perusahaan adalah pertemuan yang pertama. Saudara, yang pertama akan saya sampaikan adalah, saudara kami minta untuk membeli atau mendownload materi hukum perusahaan yang sudah kami siapkan melalui Google Playbook ya. Google Playbook itu adalah materi buku ajar dari saya, di mana untuk membuat membeli itu Anda bisa mendownload. Kami tidak menyediakan buku cetak, versi cetak, tapi kami menyiapkan buku melalui digital. Baik, saudara, pada kesempatan eh, pagi hari ini saya akan memberikan hukum perusahaan untuk para mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum perusahaan. Seperti kita ketahui, saudara, hukum perusahaan itu adalah salah satunya adalah kita melihat pengertian persekutuan komanditer. Ini harus kita kuasai juga mengenai persekutuan komanditer atau Komanditer Vennootschap atau CV, ada suatu persekutuan yang didirikan oleh seseorang dan beberapa orang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan bertindak sebagai pemimpin. Dari pengertian di atas, sekutu dapat dibedakan menjadi dua, saudara. Ada sekutu aktif dan sekutu aktif, atau dua pengertian di atas sekutu dibagi menjadi dua, itu sekutu aktif dan sekutu yang pasif ya. Kalau sekutu aktif berarti dia menjalankan perusahaan, saudara, dan yang sekutu aktif pasif itu adalah sekutu yang menyertakan modal, kemudian eh, jika perusahaan rugi, mereka hanya menanggung sebatas modal yang di-store. Nah, sekutu pasif itu sama dengan juga dia tidak melakukan kegiatan operasionalnya. Nah, kita juga melihat ini kita refresh kembali mengenai pengertian-pengertian badan usaha perusahaan menurut BW. Nah, kita juga melihat, saudara, jenis-jenis dari CV. Ya, saudara bisa kita melihat jenis CV itu ada beberapa, ada persekutuan komanditer murni, merupakan persekutuan komanditer dalam persekutuan tersebut, ya, saudara. Dalam persekutuan terdapat satu sekutu komplementer, ya. Sedang yang lainnya adalah sekutu komanditer. Nah, ada persekutuan komanditer atau campuran, ya, berasal dari bentuk firma. Bila firma membutuhkan tambahan modal, maka sekutu firma menjadi sekutu komplement, dalam sekutu tambahan menjadi sekutu komanditer. Juga ada di jenisnya CV itu ada persekutuan komanditer bersaham, ya. Jadi persekutuan komanditer itu mengeluarkan bentuk-bentuk saham, ya. Dari saham itulah beberapa sekutu komanditer itu mengambil saham satu atau lebih yang merupakan penyertaan modal dan modal buku, karena dalam persekutuan komanditer tidak mudah menarik kembali modal yang telah distorkan sebagai bentuk untuk penyertaan dalam usaha. Nah, bagaimana untuk perkumpulan, saudara-saudara, ya? Perkumpulan bukan badan hukum berdasarkan pasal 1663, 1664 BW. Untuk jenis perkumpulan ini, saudara, seperti pendiriannya sangatlah mudah, cukup didirikan berapa orang saja, tidak terbatas, minimal 2 orang, ya. Anggaran dasar syaratnya keanggotaan, tujuan susunan pengurus itu, dan dilakukan pengesahan hak asasi di Kemenkumham, ya, dan cukup juga didaftar jika
perkumpulan itu ada apa namanya, bisa juga kalau jika parpol melalui Depdagri gitu ya. Khusus partai politik ketentuan tambahan mengharuskan didaftarkan kepada Departemen Kumham ya saudara ya. Nah, saudara kita melihat perkumpulan jenis ya sebagaimana dimaksud pasal 1 Statblad 1870 ya, nomor 64 ya. Ya, perkumpulan yang akte berdirinya disahkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur ya saudara. Gubernur Jenderal pada waktu itu, Direktur Van Justice, kini Menteri Hukum dan HAM. Nah, bagaimana dengan yayasan, saudara? Yayasan itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya, ya, foundation adalah badan hukum yang mempunyai maksud bersifat sosial, saudara. Keagamaan bersifat sosial yang berbadan keagamaan dan kemanusiaan didirikan dengan perhatikan persyaratan formal ditentukan dalam undang-undang. Nah, di Indonesia yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan itu di atas Undang-Undang 16 Tahun 2001. Pada rapat paripurna DPR, saudara, tanggal 7 September 2004 menyetujui undang-undang ini. Siapa presidennya waktu itu adalah Megawati. Pendirian yayasan, saudara, kita melihat bahwa pendirian yayasan saat ini dilakukan akte notaris, kemudian melalui pengesahannya Menteri Kehakiman, ya. Organ-organnya terdiri dari organnya ada pembina, pengurus dan pengawas. Pengelolaan kekayaan, pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Nah, dalam hal ini pengawas bertugas sebagai apa? Melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan tugasnya, ya. Nah, juga kita harus melihat kembali ada firma dari bahasa Belanda juga karena ini diambil dari BW, saudara. Sebentar. Vennootschap under firma secara harafiah ya saudara, perikatan dagang antara beberapa perusahaan yang sering disebut firma. Nah, proses pendirian firma itu berdasarkan pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Persekutuan firma adalah persekutuan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. Menurut pendapat lain, persekutuan firma adalah suatu tiap perusahaan, ya, setiap perusahaan yang didirikan menjalankan usaha di bawah nama bersama atau firma sebagai nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama. Nah, persekutuan firma tersebut merupakan bagian dari persekutuan perdata. Maka dasar hukum persekutuan firma terdapat pada pasal 16 sampai dengan pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang KUH Perdata yang terkait. Dalam pasal 22 KUHD disebutkan bahwa persekutuan firma harus didirikan dengan akte otentik tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan kepada pihak ketiga bila akta ini tidak ada, ya saudara. Berikutnya kita melihat koperasi, ya. Koperasi adalah organisasi bisnis saat ini, saudara, karena kalau kita melihat dulu kan koperasi pengertiannya adalah untuk mensejahterakan anggota, kemudian untuk apa namanya kepentingan sosial. Tetapi berkembang bisnis pada saat ini, koperasi menjadi organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan demi kepentingan bersama. Koperasi memang berlandaskan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan, tapi tetap itu adalah bisnis. Karena prinsip koperasi sistem ide abstrak, prinsipnya terbaru dikembangkan adalah International Cooperative Alliance atau Federasi Koperasi non pemerintah, ya saudara. Jadi ini perkembangannya ke depan ini anggota dalam ekonomi ada suatu kebebasan otonomi pengembangan pendidikan pelatihan informasi. Dari
Koperasi ini sebetulnya sudah berkembang ke suatu bisnis modern yang baru. Jadi memang tidak bisa lagi dikelola seperti pada saat-saat yang lalu. Saudara, demikian pertemuan yang pertama ini adalah apa namanya, pertemuan ini adalah pertemuan pertama dari kuliah hukum perusahaan, dan beberapa hal tadi ada yang saya kembalikan adalah mengembalikan, merefresh kembali beberapa materi-materi yang mana materi-materi tersebut juga dilihat dari materi yang lalu yang sudah Anda lulus dari hukum dagang atau hukum apa sebelum hukum perusahaan. Sebelum menginjak ke hukum perusahaan yang baru dalam hal ini perseroan, saudara, kami minta untuk memberikan sebuah contoh dalam tugas ini mengenai beberapa firma dan atau beberapa contoh-contoh di atas yang mempunyai terlibat dalam perbuatan melanggar hukum. Misalnya firma atau CV yang melakukan perbuatan melanggar hukum, misalnya PT, CV atau firma atau koperasi sekalipun contohnya yang melakukan mungkin dalam melakukan kredit atau melakukan berhubungan dengan pihak perusahaan lain yang ada ikatan lain sehingga CV, firma, kemudian koperasi tersebut bertanggung jawab atas usaha itu. Tugasnya satu, Anda membuat apa namanya contoh. Anda boleh googling bahwa yang saya sebutkan di atas merupakan suatu badan hukum dan juga ada suatu misalnya melakukan perbuatan bahan prestasi atau melakukan suatu pelanggaran hukum yang bertanggung jawab adalah perusahaan tersebut. Demikian kuliah yang cukup singkat melalui media. Anda kami minta untuk mempelajari dari buku ajar yang sudah kami persiapkan. Silahkan melalui Adlink, Anda juga jangan lupa absen, juga membuat tugas tersebut dalam waktu seminggu. Untuk itu tugas yang pertama untuk saudara-saudara, juga pelajari bab 1 dan bab 2 dari buku ajar hukum perusahaan. Terima kasih, selamat siang. Sampai berjumpa, salam sehat.